Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ulhima rusdah, amma ba'du. Para muhtaram yang saya hormati dan bersama kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Muhammad, yang saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Amri, yang saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Sukim, Kiai Haji Muhammad Sugandi, yang saya hormati para asatidzah, para guru-guru yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat karena waktu mungkin yang mesti kita hemat. Pula yang saya hormati para jajaran aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, dari RT-nya, RW-nya, dusunnya. Pula segenap para jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua hadir dan kumpul pada masjid yang mulia ini senantiasa Allah limpah curahkan keberkahan dan rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada pemimpin kita, kedua kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah dan syariatnya. Para bapak sekalian, jamaah gabungan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua di sini hadir pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang nampak pada saat ini adalah nikmat sehat, dan mudah-mudahan Allah juga berikan nikmat keafiatan dan nikmat panjang umur. Lebih-lebih nikmat yang luar biasa agungnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang kita wajib menjaganya dari saat ini sampai nanti penghujung hidup kita. Ketika malaikatul maut datang menyebut kita, kita wajib membawa iman. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan warning peringatan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati melainkan kalian dengan dalam kondisi iman. Oleh karena itu, kita dalam menjaga iman kita berharap Allah Subhanahu wa taala ketika malaikatul maut datang menyebut kita dalam kondisi husnul khatimah. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini kita sedikit buka bahas mengenai kebiasaan yang ada di lingkungan kita, baik di RT kita, di RW kita, di lingkungan kita pun. Ketika malaikatul maut datang, entah saudara kita, entah keluarga kita, tetangga kita, ada yang datang menjelang-jelang ajalnya, sakaratul maut. Maka pada malam hari ini insya Allah akan sedikit saya kupas. Namun sebelumnya para guru, para kiai, mohon maaf nanti kalau ada yang salah keterangan tolong dikoreksi. Karena memang saya juga masih belajar. Ada Ustaz Jejen guru saya, insya Allah. Mari bapak sekalian kita baca dulu bareng-bareng sekedar mendapatkan tabarukan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muhtadari idza kuntu fi halatil ihtidari an ta'malu bi adabal muhtadari
wa adabuhu yurja'u al-muhtadar ala jambihil ayman ila al-kiblati liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna asyrafal majalis mastubila bihi al-kiblatu rawahu at-Tabrani. Bapak sekalian, kita bahas mengenai adabul muhtadar, adabnya orang menjelang sakaratul maut. Kita yakin di sini, kita semua alhamdulillah masih Allah beri nikmat hidup yang nanti entah kapan kita bakal datang menjemput ajal kita. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal kita, maka kita gak bakal minta entah dulu apa malaikat, gak bisa begitu Bapak. Atau lagi kita ajal belum datang, pengen cepet-cepet minum racun baygon, mati maka agak yang koma. Iya. Ya, karena memang itu aja begitu. Jadi saat ini kita mengenai adab muhtadar ketika diterangkan dalam kitab Al-Wasoya. Di sini Al-Wasoya memang kita sebenarnya mu'alif masih ada murid daripada Al-Zaid bin Smith. Iza kuntu fi halatil ihtidar. Di sini beliau mengatakan apabila aku dalam keadaan sakaratul maut, ini malaikat Israfil Pak datang mau mencabut nyawa Bapak. Ini malaikat Israfil itu dia pernah senyum, pernah ketawa, pernah gitu. Pernah ketawa di malaikat Israfil. Kemudian lagi pernah nangis. Kemudian di malaikat Pak, dia pernah kaget takjub luar biasa. Kapan ketika malaikat Israfil pernah ketawa? Satu ketika Allah mengutus malaikat Israfil Pak buat mencabut nyawa laki-laki yang sudah tua. Ini malaikat Israfil diutus oleh Allah buat mencabut nyawa orang tua. Tiba-tiba ini orang tua lagi di pasar di tukang sepatu. Ini malaikat Israfil ini udah mau nyambut baik, memang hari ini dia bakal mati. Itu bapak yang udah tua ngomong sama tukang sepatu, Bapak tolong bikin saya sepatu yang kuat sampai setahun. Malaikat Israfil ketawa, kamu apa? Ini ajalnya ntar dia mati, minta sepatu sampai setahun. Begitu Pak. Kadang di kamar Israfil pernah nangis. Kapan pernah nangis? Ketika itu ada seorang ibu hamil di tengah gurun pasir. Ini ibu hamil di tengah gurun pasir Pak, nggak ada yang ngomongin. Tiba-tiba ini anak lahir dan ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Mama, ini ibu ketika ajalnya ketika melahirkan. Dan saat itu sedang berada di tengah gurun pasir. Maka dia nangis, Marjorie. Kenapa nangis? Mikirin tuh bayinya. Siapa yang ngurusin? Dengan gurun pasir, Pak, bayi dewe kan main meninggal. Gitu. Namun malaikat Israfil pernah juga takjub sampai kaget. Kenapa? Ketika dia hendak mencabut nyawa seorang, itu ruangannya dipenuhi dengan cahaya. Kenapa dengan cahaya? Karena luar biasa ini orang yang bakal dicabut nyawanya termasuk daripada orang soleh. Dan ternyata ini anak yang mau dicabut oleh Israfil adalah bayi yang ditinggal mati ibunya di tengah gurun pasir. Maka dia kaget-kagetnya. Itu Pak yang namanya malaikat Israfil. Maka nanti kita bakal ketemu kenalan pertama kali dengan malaikat adalah malaikat Israfil. Nah, ketika aku dalam keadaan sakaratul maut, antak manubi adabul muhtadar, hendaknya engkau lakukan kepadaku akan adab-adab sakaratul maut. Sebagaimana kita minta doa Allahumma hawwin alaina bi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan buat kami ketika sakaratul maut. Wa adab-adabnya yurja'ul muhtadar. Ini orang ketika sakaratul maut Pak, tidurnya dibaring berbalik. Ala janbil ayman, di atas lambung sebelah kanan, ila kiblat, dihadapkan ke arah kiblat.
Jadi nggak sembarangan rebahan. Orang kalau lagi sakit udah payah, ya Pak ya, itu tidurnya begitu tuh. Ya, diarahin ke arah kiblat. Kenapa? Liqaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asraqal majalis." Sungguhnya paling mulianya posisi kata Nabi, masuk bila kiblat, adalah perkara yang menghadap ke arah kiblat. Gitu. Fa'in ta'adzar, tapi kalau susah buat dihadapin ke arah kiblat, miring agak susah Pak. Kadang orang sakit mah payah ya. Orang sakit mah payah, baru dimiringin ke bentang, gitu ya. Maka apa? Ulqiya ala qafahu, maka terlentang boleh Pak. Ala qafahu di atas tulang belakangnya juga boleh, gitu. Kalau emang nggak bisa miring. Kemudian setelah posisi tidurnya kita perhatikan, orang-orang yang udah payah, udah deket sama air aja. Wa yundabu tarji'uhu ma'an, maka disunahkan buat meneguhkan air mulutnya. Orang yang masuk mau kasih minum, nggak bisa pakai gelas, pakai sedotan, kasih minum. Emang kenapa kasih minum? Fa'innal atosha, karena orang yang menjelang sakaratul maut itu sedang haus-hausnya, dalam kondisi haus. Bahkan ada satu keterangan, orang yang sakaratul maut, seandainya air yang ada di lautan ditumpahkan ke dalam rongga kerongkongannya, maka niscaya tidak akan hilang rasa dahaga begitu. Saking haus. Sunnah Pak. Jadi dikasih minum dikit, itu buat ngebasahin mulut. Ya. Emang kenapa fa'inal atau saya gelibu min syiddatin naz'i? Ya, karena kehausan, rasa haus itu menguasai. Ya, itu menguasai daripada bangetnya ketika mencabut ruh. Bapak-bapak sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan Bapak berandai-andai ketika nonton film tuh orang ketika dicabut ruhnya itu ruhnya sama amat. Karena kita punya akal nggak bakal bisa mikirin itu bentuknya ruh kayak apa. Nggak bisa. Ada pun orang yang katanya ada rep-repannya, ya, ada nama begitu ya. Tuh orang mati rep-repannya itu bukan ruh Pak, melainkan jin yang menyerupai orang yang telah mati. Kenapa bayuhum minul izlalu syaitan? Karena dikhawatirkan kalau kita nggak ngasih minum Bapak, ini orang yang lagi mendekati sakaratul maut, datang tuh tipu daya setan. Maka datang setan dengan membawa air. Ketika dia membawa air, ya itu tipu daya tuh. Dia bisa datang menyerupai ibu kita yang telah wafat. Setan bisa datang kepada kita menyerupai bapak kita yang sudah wafat. Hei anakku, aku udah mati duluan, udah pengalaman. Udah pengalaman. Kalau pengen selamat itu bapak tinggalin agama Islam. Kan alhamdulillah kalau kita mati nggak bawa Islam, artinya mati syukur khotimah. Ini ngaji Pak, saya baru mulai mengisi, lalu langsung udah horor baik. Habis bingung Pak, ini semua lengkap ini ya, tafsirnya udah, bikinnya udah, hadisnya udah. Ya kalau saya udah buka beda. Begitu Pak ya, dikit-dikit beda, ya Pak ya. Kemudian apa? Ketika setan berhasil menipu daya orang yang sakaratul maut, mau dicabut ruhnya, maka dikasih apa? Kata setan, "Qul, katakan olehmu wahai fulan yang mau mati itu." Apa katanya? La ilaha ghairi, enggak ada Tuhan selain aku, kata setan. Karena dia senang dikasih minum setan, bilang la ilaha ghairuka, enggak ada Tuhan selain engkau wahai setan. Namun dia makanya Pak, kita minta doa tuh. Kita doa jangan berhenti ketika sholat di tahiyat akhir, ya, ketika baca innaka hamidun majid itu kita tambahin doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa
wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masyiid dajjal. Itu doanya Pak, biar kita nggak dapat fitnah kematian, yaitu apa? Khawatir digoda sama yang namanya setan, laknatullah alaih. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu setelah ditepukan air, orang yang hendak sakaratul maut dicabut ruhnya oleh malaikat Israil, wa yusannu liman indahu, maka disunahkan bagi orang yang ada di sampingnya, ya, orang yang ada di sisi orang yang sedang sakaratul maut, apa? Tahsinu dzannihi, buat memperbagus prasangkanya kepada Allah. Ya, jangan bikin dia putus asa. Ini orang sekampung ada tukang mabuk, tukang rampok, tukang narik tali kerok misalkan. Ya, ketahuan kebetulan bajingan tuh. Tiba-tiba dia mau menjelang ajal, yang di sampingnya jangan ngumpulin. Gak apa sebagai udah mati sekalian, jangan gitu. Ya, kenapa? Kita bikin bagus tuh perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqmi'uhu, ya, dan memberikan harapan baginya. Apa? Fi rahmatillah, tentang kasih sayang Allah. Bahwasanya Pak, nih kita ibadah, nih kita ngaji, kita sholat, kita puasa, kita zikir, sholawat dan lain sebagainya. Kalau kita ibadah, kalau kita pengen selamat daripada fitnah kematian, ngandelin ibadah kita, ya Allah Pak, kita habis ibadah kita. Sholat tidak apa-apanya, sholat ibadah orang terdahulu, puasanya juga jauh banget gitu. Ya, Senin Kemis juga buru-buru. Ramadan begini pengen buru belabaran baik. Ya Pak ya. Makanya kadang juga begitu. Kadang saya tanya Pak, Bapak kalau lagi sholat, habis sholat rajin, puasa rajin, zikir rajin. Kira-kira kalau habis begitu Bapak minta doa mau enak gak? Enak gak Pak? Enak. Sekarang saya balik, Bapak habis mabuk, habis judi, ya, habis main warga, misalkan di Medan. Habis itu doa mau minta kaya sama Allah, boleh kan? Kira-kira enak gak Pak? Enak gak? Ya kudu enak Pak. Emang kenapa? Kalau kita malu minta sama Allah dalam kondisi kita telah bermaksiat dan kita nggak mau tobat, malu. Berarti kita selama ini ibadah masih mengandalkan amal kita. Jadi Allah malu lah akan segala rahmatnya. Baik orang yang rajin ibadah maupun yang nggak rajin ibadah, minta sama Allah. Mau dia mau rajin, dia mau balik minta. Gitu. Ya Pak ya. Jadi ini kasusnya begini. Orang yang kagak amalnya buruk, tapi ketika di sakaratul maut mesti di sampingnya yang ngedampingin memperbaiki prasangka baik kepada Allah. Gitu. Tenang banget. Allah Maha Pengampun, dosa bakal diampuni semua. Gitu. Kasih harapan yang tenang. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, bakal sayang Allah begitu. Jangan takut-takutin. Jangan. Apalagi kita ingin gangga orang, jangan. Gitu. Ya Pak ya. Kemudian kenapa memang kayak begitu di khabar muslimin? Karena ada hadis riwayat Imam Muslim an Jabir radhiyallahu anhu dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, qabla mauti, sebelum wafatnya beliau bisarasin dengan 3 perkara. La yamutunna ahadukum, jangan kalian sekali-kali mati, jangan sekali mati salah seorang dari kalian illa, kecuali wa huwa yuhsinu dzanna billah, kecuali dalam berprasangka baik kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali kita berprasangka buruk kepada Allah Pak, karena memang puncaknya akhlak itu husnuzon billah wa husnuzon bi ibadillah, berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba-hambanya Allah. Begitu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ada sunnah yang selanjutnya, wa yusanu ayyusawwika, disunahkan untuk disiwakin. Punya apa siwak? Punya orang siwak? Siwak punya ya? Dipakai kan?
pakai. Di waktunya Pak dipakai. Emang kenapa? Baginda Nabi menjelang sakaratul mautnya, dia minta diambil siwak sama istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Minta diambil siwak untuk disiwakin. Habis ketika disiwakin oleh istri tercintanya, baru cabut ruhnya oleh malaikat Jibril. Begitu. Jadi untuk memudahkan mulut buat mengucap kalimat la ilaha illallah, disiwakin Pak. Makanya minimal di rumah antum punya siwak. Takut-takut ada yang ngapa-ngapa gitu. Kita punya siwak gitu. Ya Pak ya. Wa iya qaul, kemudian apa? Wa ayyallahu qaul syahada, habis disiwakin baru dibimbing. Dibimbingnya Pak, jangan kalimat kayak kita ibut Bang, ibut jangan. Ya, kadang begitu tuh. Apa nyebutnya wa iya qaul la ilaha illallah, bimbing kalimatnya la ilaha illallah. Cuman jangan keras-keras bimbingnya, ini mah pada teriak-teriak telinga orang yang bisa dengar. Diapain? Dirifkin dengan pelan-pelan. Ya, dibisikin tuh, dibisikin dengan kupingnya. Ayo Bang ikutin, jangan ngomong gitu ya. Wa Allah ya murabbiya, dan jangan nyuruh jangan begini. Ayo Bang, ikutin Bang, jangan begitu. Cukup Bapak nyebut la ilaha illallah di kupingnya. La ilaha illallah, pelan-pelan. Jangan teriak-teriak, orang siapa udah lagi segan mau mati kita teriak Allah di kupingnya, ada yang ngajarin, ada yang ngapain ya. Cukup cuma la ilaha illallah. Pelan-pelan. Ketika ini orang yang sakaratul maut udah bisa mengucap la ilaha illallah, udah Pak, tinggalin. Jangan bimbing lagi. Jangan bimbing lagi. Ketika dia mengucap la ilaha illallah, biarin. Yang penting udah mengucap. Tapi tiba-tiba habis mengucap la ilaha illallah, ngomong lagi yang lain, kata-kata yang lain, baru bimbing lagi. Begitu. Ada kan begitu, mahnya rajin sholat, bapaknya rajin ibadah. Ketika bapaknya menjelang ajalnya, emaknya bimbing. Di dalam apa dia bapaknya ikut apa? Baca la ilaha illallah, emaknya bimbing dong. Bapaknya bisa ngikutin la ilaha illallah. Anaknya masuk berat sholat tanah malam, mau di lemari bawa baju mati habis itu. Akhirnya kalimat terakhir terucap di lemari bawah baju. Jadi yang ucap la ilaha illallah. Suka mulai begitu lah ya. Masya Allah. Kemudian apa? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Orang yang menjalan ajal dengan antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu Bapak sekalian. Kemudian berkata Syekh Islam, Syekh Zakaria Al-Imam Zakaria Al-Ansari, apa fala tusan ziyadatu Muhammadur Rasulullah, maka enggak boleh menambahkan Muhammad Rasulullah. Kalau orang Islam enggak boleh dirinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak boleh. Cukup la ilaha illallah. Kalau orang Islam. Beda lagi kalau orang kafir. Entah kita tetangga orang kafir, punya saudara mungkin yang belum Islam, dia pengen Islam, tapi ketika itu dia menjelang ajal belum sempat ucap dua kalimat syahadat, pengen Islam. Atau begitu deh, kita punya teman dekat, sayang banget sama dia, kita kemana-mana pokoknya cuma ngomongin banget, pokoknya kita pengen dia selamat ketika menjelang ajalnya, maka itu wajib diperintah, disuruh, ayo ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang kafir belum itu enggak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang Islam cukup la ilaha illallah. Gitu Bapak sekalian. Bapak sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa taala, ini selamat perintah ini. Tadi ya, baik. Sedikit. Kemudian lagi saya tambahkan kebiasaan daripada
orang-orang terdahulu ketika orang menjelang sakaratul maut maka biasanya dibacain surat Yasin. Dibacain surat Yasin. Di sini Pak, bahwasanya berkapat menceritakan Syekh Akbar Syaifuddin bin Arabi. Bahwasanya beliau mengatakan apa? Iza hadarata maut ahadin, ketika hadir kematian seorang, faqra indahu surat Yasin, maka baca olehmu di sisinya orang yang meninggal akan surat Yasin. Falakat maritu, maka sungguh ketika itu aku sakit. Dia cerita nih kisah. Ketika itu aku sakit. Fagosi alayya, maka aku pingsan, nggak sadar. Aku pingsan dalam sakit. Bihaisu anni kuntu ma'budan. Dengan sekadar apa? Ada yang apa dianggap film tak dalam kematian. Pokoknya orang menganggap saya udah mati, be. Saya sakit sampai pingsan. Kemudian orang semua yang hadir menganggapnya itu dia udah mati. Faraitu qauman, maka dalam pingsan aku nih, aku lihat satu kaum. Orang banyak datang menghampiri saya. Ngapain dia ini? Kali hilmanzo dengan pandangan kebencian. Mau ngapain? Mau nyerang. Ada yang mau kebugin, ada yang mau ngapain? Oh gitu. Ini orang datang lagi sakit Pak, pingsan. Tiba-tiba dalam pingsannya didatengin orang sekampung, lagi begitu dia. Ada yang bawa apa? Pokoknya begitu. Mau dikebugin dia begitu. Kemudian yuriduna Aziyah. Kemudian apa? Dan mereka semua pengen nyakitin saya. Datang. Setelah itu apa? Waro'aitu syahsun, aku melihat seorang jamilan, orangnya ganteng Pak. Thayyiban, orangnya wangi, baik. Thayyiban raihati, wangi harumnya, aromanya. Ya, sangat wangi orang. Ngapain ini? Yadfa'uhum, dia menghalau orang-orang yang tadi banyak, ngelawan, melindungi saya. Hatta kuharap sampai dia semua nyerah. Itu orang banyak, dihadapin satu orang, kalah semua. Maka setelah orang berkabur, kalah semua, ini dia yang lagi pisah nanya nih orang tadi tuh. Apa? Fakul tuman anta, aku ngomong siapa engkau? Begitu. Kalau maka dia jawab, anak surat Yasin. Saya adalah surat Yasin. Adfa'u anka, aku lindungi engkau. Gitu. Waktu maka ketika aku siuman, aku sadar min khotamah, maka ketika itu aku siuman, ahbartu, aku kabarin, kasih kabar, aku ceritain apa yang aku telah saksikan ketika aku pingsan. Begitu Bapak sekalian. Falamma kana pada zalika, maka setelah aku beberapa waktu aku melihat ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Apa? Annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah oleh kalian akan surat Yasin terhadap orang-orang yang menjelang ajal. Ternyata Bapak itu dia ketika sakit dalam pingsannya dilindungi oleh surat Yasin. Ketika sadar dia melihat langsung indah rosi di samping palanya. Ya, dia sedang menangis orang. Siapa? Bapaknya sedang menangis. Wahwa yaqra'u Yasin, dan bapaknya sambil baca surat Yasin. Jadi ini keterangan lengkap. Kalau ada orang yang ibaratnya ada yang percaya, orang mati jangan bikin Fatihah, dari mana itu? Yasin kenyang. Begitu Pak. Bisa lindungin, ya, tambah lagi Fatihah yang memang benar umul Quran. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan yang disampaikan nanti akan disempurnakan oleh guru-guru saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian salam ala sayyidina Muhammadin bin awwalina wal akhirin, antum sa'adatin sayyidina Rasulillah ajma'in.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحان الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.